Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Gendi Sekar Arum dari kelas 5 Zaid bin Haritsa. Saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 16-44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan diberi gelar kenabian atas mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, sampai burung, dan mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan dan sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya, yang tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Semut berkata, "Wahai semut-semut, pergilah kalian ke sarang kalian sebelum kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman. Dan ayo cepat pergi." Mendengar seruan Ratu Semut, Raja Sulaiman tersenyum dan menghentikan perjalanannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Raja Sulaiman mengecek seluruh kaumnya dan sampailah ia di bangsa burung, dan ia merasa ada yang aneh. Dan Raja Sulaiman bertanya kepada salah satu burung, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud ya? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" Dan burung pun berkata, "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun di tengah perjalanan ia pergi entah kemana." Dan Raja Sulaiman berkata, "Awas saja jika Hudhud datang dengan alasan yang tidak benar, akan aku hukum dia." Untungnya Hudhud datang untuk menemui Raja Sulaiman. Dan Raja Sulaiman berkata, "Dari mana saja kamu, Hudhud?" Dan Hudhud berkata, "Maafkan hamba yang sudah pergi tanpa izin. Namun sebelum menghukumku, sudahkah engkau mendengar cerita yang engkau belum tahu?" Dan Raja Sulaiman berkata, "Perihal apakah itu, wahai Hudhud?" Dan Hudhud menceritakannya. Dan Hudhud berkata, "Sebenarnya tadi hamba terbang bersama rombongan. Namun di tengah perjalanan hamba terpisah oleh rombongan, lalu terbang berputar-putar dan akhirnya terdampar di negeri yang bernama negeri Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Raja Sulaiman berkata, "Apakah perkataanmu ini benar? Kau tidak sedang mencari alasan untuk lolos dari hukumanku, bukan?" Kemudian Raja Sulaiman mulai berpikir dan membuat surat yang akan dia kirim ke negeri Sabah. Dan Raja Sulaiman meminta Hudhud untuk terbang ke negeri Sabah dan menjatuhkannya tepat di depan Ratu Balqis. Kemudian Hudhud melakukan perjalanan dan sampailah ia di negeri Sabah. Sesampainya di negeri Sabah, ia masuk ke dalam istana dan menjatuhkannya tepat di depan Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis terheran-heran dengan isi surat tersebut. Sebelum pergi, Hudhud memberi salam kepada Ratu Balqis, dan Ratu Balqis tercengang. Ia berpikir bahwa surat itu pasti dari orang yang hebat. Dan akhirnya Hudhud pergi dan bersembunyi untuk mengintai Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis membuka isi surat tersebut. Ternyata isi surat tersebut dari Raja Sulaiman alaihi salam. Kemudian Raja Sulaiman menulis, dia meminta
Ratu Balqis dan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan matahari. Jika ratu dan kaumnya tidak ingin menyembah Allah, maka Raja Sulaiman akan menghancurkan mereka. Setelah membaca surat tersebut, Ratu Balqis mengumpulkan para penasehatnya, dan Ratu Balqis bertanya kepada para penasehatnya, apa pendapat kalian tentang isi surat tersebut? Dan para penasihat Ratu Balqis berkata, sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang dan kita jangan mau tunduk kepadanya. Dan berkata, hamba pernah mendengar bahwa Raja Sulaiman adalah raja yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Jika kita berperang dengannya, kita pasti akan kalah tepat. Setelah itu Ratu Balqis mulai berpikir dan ia berkata, wahai para penasehatku, siapkanlah hadiah yang banyak dan mewah. Besok akan aku kirim ke Raja Sulaiman. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya utusan Ratu Balqis pergi ke Palestina untuk menemui Raja Sulaiman dan memberikan hadiah tersebut. Sesampainya di istana, Raja Sulaiman berkata, aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku, lebih dari ini. Pulanglah kalian dan katakan kepada Ratu Balqis, jika Ratu Balqis dan kaumnya tidak ingin menyembah Allah, aku akan menghancurkan kalian. Dan utusan Ratu Balqis berkata, baik Raja Sulaiman. Dan akhirnya mereka pulang dengan perasaan sedih dan takut. Sesampainya di istana Ratu Balqis, mereka langsung melapor dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Raja Sulaiman kepada Ratu Balqis. Setelah itu Ratu Balqis berkata, para penasihatku, siapkanlah pengawal untukku. Sekarang aku akan turun tangan langsung kali ini. Tak jauh dari istana, Hudhud mendengar apa perkataan Ratu Balqis, dan ia langsung terbang ke Palestina untuk menemui Raja Sulaiman dan melapor. Setelah mendapat laporan dari burung Hudhud, Raja Sulaiman mengumpulkan para penasehatnya, dan ia menyusun rencana untuk menyambut kedatangan Ratu Balqis. Dan Raja Sulaiman berkata, dari kalian siapa yang bisa memindahkan singgasana ke istanaku? Dan penasehat Raja Sulaiman berkata, hamba bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istanamu, wahai Raja Sulaiman. Dan Raja Sulaiman berkata, secepat apa kau bisa memindahkannya sebelum engkau berdiri dari singgasana? Dan penasehat Raja Sulaiman yang lainnya berkata, wahai Raja Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berkedip. Dan Raja Sulaiman berkata, lakukanlah. Dengan secepat mata, singgasana Ratu Balqis pindah ke istana Raja Sulaiman. Dan Raja Sulaiman meminta untuk mengubah sedikit tampilan singgasana Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis dan rombongannya sudah sampai di istana Raja Sulaiman. Dan Ratu Balqis disambut baik oleh Raja Sulaiman. Dan Raja Sulaiman meminta Ratu Balqis untuk duduk di singgasana. Dan Raja Sulaiman berkata, apakah ini singgasanamu? Dan Ratu Balqis berkata, iya, ini singgasanamu. Tapi ini bukan singgasanaku. Karena sebelum pergi ke sini, aku melihat singgasanaku ada pada tempatnya. Aku tahu semua kekuasaanmu. Kemudian Raja Sulaiman mengajak masuk Ratu Balqis. Setelah masuk ke dalam istana Raja Sulaiman, Ratu Balqis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Dan ia mengakui bahwa istananya tidak ada apa-apanya dibanding istana Raja Sulaiman, dan pandangannya tertuju pada lantai kaca yang seperti kolam ikan. Dan kemudian Ratu Balqis mengangkat jubahnya, dan Raja Sulaiman berkata, ini hanyalah lantai kaca yang seperti kolam ikan, kau tidak perlu mengangkat jubahmu. Dan Ratu Balqis menurunkan jubahnya, dan Raja Sulaiman berkata, ini semua aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ratu Balqis langsung berlutut dan berdoa, ya Allah, maafkan hamba yang telah zalim kepada engkau. Sekarang hamba berserah diri kepada engkau.
Sekian kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang berhasil menaklukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balkis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.